Halo teman-teman, Kak Jo minum dulu ya. Tadi haus sekali soalnya. Teman-teman, apa kabar hari ini? Kak Jo harap teman-teman di rumah baik-baik saja ya. Apalagi cuaca sedang tidak menentu. Panas, hujan, panas lagi. Jaga kesehatan ya teman-teman. Senang sekali Kak Jo bisa kembali lagi menemani teman-teman belajar hari ini. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang masih semangat menemani teman-teman belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Semoga belajar hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai ya. Selesai? Oke, kalau gitu Kak Jo minum dulu ya. Wah, Kak Jo baru sadar. Dodi sama Sinta kemana ya? Nggak kelihatan dari tadi. Kita cari Dodi dan Sinta yuk. Aduh, perih Kak. Nggak apa-apa kok, perihnya cuma sebentar, nanti juga hilang. Nah, selesai deh. Udah nggak sakit lagi kan? Iya Kak. Coba sekarang, Dodi, Sinta ceritain kenapa tadi Dodi bisa sampai jatuh. Tadi tuh jalannya berkabut Kak, jadi Dodi nggak bisa lihat. Tapi Kak Sinta nyuruh Dodi jalannya cepet-cepet. Terus Dodi nggak lihat ada lubang. Terus jatuh deh. Ya maaf, soalnya Sinta kebelet pipis Kak. Jadi tadi buru-buru. Nah, Dodi, tadi kan Kak Sinta udah minta maaf dan juga menjelaskan kenapa jalannya buru-buru. Dodi mau maafin nggak? Coba, keadaannya dibalik. Dodi yang lagi kebelet pipis dan minta Kak Sinta untuk jalannya buru-buru. Iya sih Kak, Dodi juga kan nyuruh Kak Sinta untuk jalan cepat-cepat. Kalau Dodi kebelet pipis. Ya udah deh, Dodi maafin. Nah, ya udah, kalau gitu salaman dong. Nah, gitu dong, harus saling memaafkan. Iya, kalian tahu nggak apa arti kabut? Nggak tahu Kak. Sinta tahu Kak, kabut adalah kumpulan tetes-tetes air yang sangat kecil yang melayang di udara dan menyentuh permukaan bumi. Iya, betul. Tapi Kak, kenapa pagi ini ada kabut ya? Biasanya nggak ada. Karena Kak Jo punya bacaan yang bisa membuat kalian lebih mengerti tentang kabut dan juga embun. Asik, ayo Kak. Oke. Teman-teman di rumah ikut menyimak ya. Yuk, kita membatik. Membaca itu asik. Apakah kabut dan embun sama? Ditulis oleh Forgelina. Diilustrasi oleh Faris Naufal. Pendahuluan. Pada daerah yang dingin atau pegunungan, kita sering menemukan kabut yang kadang mengganggu jarak pandang kita. Apakah kamu tahu bagaimana terbentuknya kabut? Apakah kabut sama dengan embun? Untuk mengetahui tentang hal itu, kita harus mempelajari tentang proses terbentuknya kabut dan embun. Apa itu kabut? Sebenarnya kabut bisa dibilang sama dengan awan. Namun bedanya awan tidak menyentuh permukaan bumi. Sedangkan kabut menyentuh permukaan bumi. Saat ada kabut, kita juga merasakan udara lebih dingin. Kabut bisa tiba-tiba datang, bisa juga cepat menghilang tergantung pada kelembapan dan suhu sekitarnya. Apa yang terjadi saat ada kabut? Saat ada kabut, jarak pandang kita akan terbatas. Kita jadi kesulitan melihat benda-benda di luar rumah ataupun jalan yang kita lalui. Terkadang, kabut yang muncul bisa tipis
dan juga bisa tebal. Kabut yang tebal bisa membuat benda-benda yang di hadapan kita jadi tidak kelihatan. Kita perlu menyalakan lampu kendaraan ketika melintasi daerah pegunungan yang berkabut tebal. Bagaimana terjadinya kabut? Kita bisa melihat kabut ketika air menguap atau air dalam bentuk gas mengembun. Saat proses pengembunan, air menguap membentuk tetes air yang kecil yang bergantungan di udara. Tetesan air yang melayang di dekat permukaan tanah inilah yang kita kenal sebagai kabut. Agar kabut bisa terjadi, jumlah uap air yang tergantung di udara harus banyak. Selain itu, kabut bisa terjadi saat udara hangat bertemu dengan udara yang lebih dingin. Kemana perginya kabut? Kabut akan hilang ketika suhu udara meningkat dan kemampuan udara menahan uap air bertambah. Ketika ada sinar matahari, kabut menjadi hilang dan tidak mengganggu penglihatan lagi. Lalu, kemana perginya kabut? Titik-titik air yang ada di kabut ada yang terus naik ke atas dan menjadi awan dan ada pula yang jatuh ke bumi. Ketika jatuh ke bumi, titik-titik air tersebut kemudian kita kenal sebagai embun yang sering kita lihat pada pagi hari. Bagaimana terjadinya embun? Embun terjadi pada malam hari saat suhu dingin dan tidak berangin. Saat malam hari, uap air di luar akan mudah menempel pada benda-benda di luar rumah. Uap-uap air yang menempel pada benda itu berubah menjadi jenuh karena suhu dingin. Lalu uap-uap air itu berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut embun. Itulah mengapa saat pagi hari, rumput, daun, dan kaca mobil menjadi basah. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau kabut dan embun tidaklah sama. Nah, itu dia tadi bacaan tentang kabut dan embun. Sekarang Dodi sama Sinta udah lebih mengerti berarti ya? Sudah Kak, berarti pagi ini berkabut karena hujan deras semalam ya Kak? Soalnya kita kan nggak tinggal di pegunungan. Iya benar, hujan deras semalaman membuat udara lebih dingin. Saat bertemu udara pagi yang lebih hangat, maka terjadilah kabut. Tadi kayaknya Dodi lihat sesuatu deh, Kak. Hah? Aduh, Kamu mau kemana, Dot? keluar lihat embun, Kak. Kajo, Kajo. Sini cepetan. Ini loh, ada embun. Ini bukannya namanya embun. Oh, sebentar, Kak Jo cek dulu ya. Wah, iya, betul sekali. Jadi benar ya, embun itu kalau pagi bisa ada di tanaman. Iya, betul, Dot. Embun itu biasanya kita temukan pada pagi hari. Bisa ada di rumput, bisa ada di daun, bisa ada di bunga, atau ada di kaca mobil. Kita duduk dulu yuk. Yuk. Teman-teman di rumah bisa cek juga ya kalau pagi di sekitar rumah ada embun atau tidak. Jadi dari cerita tadi, Dodi sekarang udah tahu ya, apa itu kabut. Sinta tahu Kak, kabut adalah kumpulan tetes-tetes air yang sangat kecil yang melayang di udara dan menyentuh permukaan bumi. Iya, jawaban Sinta dan juga teman-teman di rumah betul sekali. Tos dulu dong. Nah, sekarang kita udah tahu ya apa itu kabut. Tapi Kak Jo penasaran nih, di mana kita biasanya menemukan kabut? Daerah yang dingin atau pegunungan, Kak? Betul sekali. Nah, kalau embun, ada yang bisa menjelaskan tentang embun? Dodi tahu, Kak. Embun adalah titik-titik air yang jatuh ke bumi. Tapi bukan hujan. Iya, benar. Nah, kapan kita sering melihat embun? Pada pagi hari Kak. Betul. Jadi sekarang Sinta sama Dodi udah tahu ya, apa bedanya kabut dan juga embun? Iya Kak. Nah, Sinta sama Dodi hebat nih. Kak Jo jadi senang sekarang. Dodi tahu nggak titik di gelas ini bisa kita sebut dengan apa? Kita buat uji coba sederhana yuk. Coba sekarang Sinta dan juga Dodi lihat ke gelasnya ada yang berubah nggak?
Iya, Kak. Ada titik air. Betul sekali. Bisa dibilang proses terjadinya embun sama dengan titik air di gelas ini. Kita bisa menyebutnya dengan pengembunan. Kok bisa, Kak? Bisa dong. Sinta tahu nggak? Embun itu dari apa? Titik air kabut yang jatuh ke bumi kan, Kak? Iya betul. Karena ada perbedaan suhu yang cukup tinggi. Suhu di dalam gelas menurut Sinta cukup dingin nggak? Dingin, Kak. Kalau suhu di ruangan ini sedingin yang ada di dalam gelas nggak? Enggak, Kak. Dinginan gelas. Nah, betul. Karena suhu di dalam gelas lebih dingin, akibatnya uap air di sekitar gelas berubah menjadi titik air. Titik air itulah yang disebut dengan embun. Sekarang sudah mengerti ya bedanya kabut dengan embun? Sudah, Kak. Keren. Teman-teman di rumah juga sudah mengerti kan? Hebat! Masih. Karena. Anak. Lain. Bermain. Kalian hebat. Kak, menurut Kak Sinta, masuk akal tidak? 2 dikali 47 itu adalah 100. Masuk akal, Dot. Kenapa? Nanti Kak Sinta jelasin ya. Kalau menurut teman-teman di rumah gimana? Apakah masuk akal juga atau tidak? Nanti kita jawab sama-sama ya. Gimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman masuk akal atau tidak? Jika 2 dikali 47 adalah 100. Wah, banyak yang menjawab masuk akal. Sama kayak Kak Sinta. Kak Sinta, bisa jelaskan alasannya? 2 kali 47 kan sama dengan 94, mendekati 100. Seperti perkiraan kamu. Jadi perkiraan kamu masuk akal, Dot. 2 dikali 47 sama dengan 100. Hasilnya kurang dari sebenarnya. Yeay! Alasan teman-teman di rumah, apakah sama juga? Kalian lagi ngapain ya? Kak Jo, kaget ih. Maaf deh, lagian serius banget. Lagi ngerjain apa sih? Ada yang bisa Kak Jo bantuin nggak? Ada. Mana-mana, coba Kak Jo lihat. Wah, kebetulan sekali nih. Kak Jo lagi bawa pisang. Kita bisa menggunakan pisang. Jadi, kali ini kita akan belajar menentukan hubungan antara pembagian 2 dan 4 ya. Oke, Kak. Di sini disebutkan 8 pisang akan diisi dalam 2 kantong. Setiap kantong berisikan jumlah yang sama. Nah, ini ada 8 pisang. Menurut Sinta dan Dodi, Kak Jo membutuhkan berapa kantong untuk setiap 4 pisang? Jadi 8 pisang ini Dodi pisahkan ya. 1, 2, 3, 4. Sisanya pisang dari 4 yang Dodi pisahkan tadi. 1, 2, 3, 4. Kalau pisang dipisah masing-masing ada 4. Jadinya ada 2 bagian yang isinya 4, Kak. Betul. Jadi Kak Jo butuh berapa kantong dong? Ya 2 dong. Betul, tos dong. Jadi bisa dibilang Kak Jo punya 8 pisang. Kalau setiap kantong berisi 4 pisang, maka ada 2 kantong yang Kak Jo butuhkan. Atau kita sebut dengan pembagian. 8 dibagi 4 hasilnya? 2. Kalau 2 dikali 4 jadinya berapa? 8 dong. Wih, hebat. Bisa jawab semua ya. Nah, jadi ada 2 bagian atau 2 kantong yang Kak Jo sebut bagian ya. Jadi kalau ada 2 bagian, masing-masing bagian isinya 4 pisang. Total ada berapa pisang? 8. Berarti kalau satu bagian isinya ada berapa pisang? 4. Betul. Jadi setengah dari 8 adalah? 4.
Betul. Jadi setengah itu bisa dibilang kita bagi 2 ya dari angka yang Kak Jo tanyakan. Ini nih lambangnya setengah. 1/2. Ada juga 1/4. Dan seterusnya. Mau Kak Jo lanjutin nggak nih? Mau! Teman-teman di rumah masih semangat kan? Sinta dan Dodi masih semangat nih. Lanjut yuk. Nah, jadi sekarang Kak Jo ada kantong nih. Setengah kantong isinya ada 3 mangga. Ada berapa banyak mangga dalam satu kantong? Setengah kantongnya ada 3 mangga. Lalu setengah kantongnya ada 3 mangga. Kalau dijadikan dalam satu kantong berarti setengah kantong ditambah setengah kantong. Berarti 6 dong. Iya, mudahnya adalah 3 kali 2. Dari mana angka 2-nya ini? Yang satu kantong dibagi 2 dan Kak Jo kasih lagi contohnya ya. Misalkan ada 1/4 kantong isinya 3 mangga. Berapa banyak mangga dalam satu kantong? Ayo, inget nggak yang Dodi bilang sebelumnya? Satu kantong dibagi 4. Masing-masing bagian kantong isinya ada 3 mangga. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kalau dijadikan satu kantong hasilnya 12 dong, Kak. Iya betul, tos dulu dong Sinta. Lama-lama Sinta bisa gantiin Kak Jo nih. Sinta. Nah, Kak Jo sekarang ada tambahan lagi nih. Kak Jo butuh 16 krayon. Sinta dan Dodi punya nggak? Dodi punya, Kak. Dodi ambil ya. Oke, sekarang Kak Jo juga butuh 4 lembar kertas. Sinta mau mengambilkan? Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut yuk. Siapkan 16 krayon atau pensil atau koin yang mudah kalian kumpulkan sekarang. Lalu 4 lembar kertas. Nih, Kak. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan beberapa soal lagi. Teman-teman di rumah juga udah siap ya? Yuk kita berlatih soal dalam Ayo Berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Oke, pertanyaan pertama ya. 10 krayon diletakkan sama banyak pada 2 kertas. Berapa banyak krayon pada satu kertas? Teman-teman di rumah sudah selesai menjawab? Bagus! Sekarang coba cek sama-sama jawabannya dengan jawaban Sinta dan Dodi ya. Sinta sama Dodi ada yang mau coba jawab? Sinta, Kak. Oke, gimana jawabannya? Jika Sinta akan taruh satu persatu krayon di atas kertas yang kiri dan juga kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kertas ada 5 krayon, Kak. Betul. Teman-teman di rumah gimana? Menjawab sama seperti Sinta? Bagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut, Kak. Pertanyaannya adalah, berapa setengah dari 10 krayon ini? Teman-teman di rumah sudah berhasil menjawabnya? Bagus. Sekarang kita coba lihat ya jawaban Dodi sama nggak dengan jawaban teman-teman di rumah. Berapa Dot setengah dari 10 krayon? Jawabannya 5 dong, Kak. Ini udah ada di atas kertas. Wah, Dodi pinter ya. Teman-teman di rumah jawabannya sama seperti Dodi. Kalau begitu jawabannya juga benar. Keren. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Lanjut, Kak. Oke, Kak Jo akan tambahin kertasnya jadi 4 ya. Kak Jo akan tambahin juga krayonnya 2 lagi. Jadi ada 12 krayon dan 4 kertas. Berapa banyak krayon pada tiap kertasnya? Gimana teman-teman di rumah? Sudah menjawab semua? Bagus! Yuk kita cek dengan jawaban Dodi dan Sinta. Kali ini giliran siapa nih yang mau jawab? Sinta? Jawabannya 3, Kak. Jumlah krayon ada 12. Jika diletakkan sama rata di 4 kertas, artinya 12 dibagi 4, Kak.
Hasilnya adalah 3. Betul! Kemarin kita sudah belajar tentang awan dan menggambarkan 2 jenis awan. Nah, ingat nggak awan apa? Awan sirus dan kumulus, Kak. Betul, masih ada 1 awan lagi yang akan kita gambarkan. Kak Jo sekarang udah siapin nih alat-alatnya. Yuk, kita buat sama-sama. Oke, Kak. Teman-teman bisa siapkan dulu ya alat-alatnya. Setelah itu kita buat bareng-bareng. Ini buku gambar Sinta dan ini buku gambar Dodi. Yuk, kita mulai. Sinta dan Dodi, ingat nggak awan stratus itu apa? Ingat dong Kak, awan stratus itu awan pertanda hujan gerimis tapi dengan waktu yang lama. Saat matahari tertutup awan ini, udara jadi sejuk. Bentuknya seperti kelambu dengan jalur-jalur yang tipis. Makanya Kak Jo siapin kapas kan? Iya, betul sekali. Lemnya itu ditaruh di awannya kan, Kak? Iya, awan stratusnya kita kasih lem, setelah itu kita kasih kapas. Selesai! Wah, punya Sinta sudah jadi nih. Coba Kak Jo lihat. Wah, bagus punya Sinta. Punya Kak Jo juga bagus nih. Iya, bagus. Dodi, kamu udah selesai belum? Sudah nih Kak, Dodi juga udah selesai. Wah, bagus-bagus ya. Teman-teman di rumah bagaimana menggambar awannya? Seru kan? Seru! Jangan lupa ya, besok kita ketemu lagi teman-teman. Kita belajar bersama-sama lagi. Jangan lupa jika ada tugas sekolah, dikerjakan ya. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang masih semangat menemani teman-teman belajar dari rumah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya. Teman-teman jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa besok ya teman-teman kelas 3. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.